Jumpa lagi di video saya Yarkal Tim terkait bagaimana cara merapatkan depan perahu atau kepala perahu. Nah, kita dimulai dari membentuk kemiringan perahu. Saya gunakan mal agar mata ketam listrik tidak terlalu jauh ke bawah posisinya. Jadi kemiringannya ini menyesuaikan dengan kemiringan potongan gading perahu. Kemarin kita potongnya gading perahu itu sesuai dengan tajuk perahu. Jadi kemiringan ini yang kita ketam ini adalah lunas perahu, supaya nanti kapih perahu bisa pas dipasang di kemiringan tersebut. Jadi posisinya sebenarnya posisi mengetam listriknya ini dalam keadaan berdiri, didirikan atau dimiringkan posisinya. Tapi karena bagian sebelah kanan kapih perahu ini sudah saya pasang tadi kemarin dalam keadaan berdiri di video sebelumnya. Nah, untuk memasang yang sebelah kiri saya gunakan sebelah sini, maksud kami, padahal sebelah kanan itu kalau ditelentangkan. Nah, bagian ini kita posisikan dalam keadaan tengkurap atau telungkup perahunya. Jadi memasang kapih perahu itu dimulai dari belakang supaya kita bisa memainkan tingkat lengkungan bawah perahu. Nah, bisa dinaikkan, bisa diturunkan dari di kapih bagian depannya. Jadi memaku dari belakang. Karena semakin ke depan semakin naik gitu posisi lunas perahunya. Jadi saya ambil 2 meter dari pantat, itu posisinya lurus. Kemudian perlahan-lahan diarit naik. Artinya apa? Lengkungannya itu perlahan-lahan naik sampai ke bagian depan perahu, sehingganya nanti kemungkinan posisi air itu kalau mesinnya agak kuat, sekitar 1,5 meter atau 2 meter aja posisi air itu kalau dalam keadaan kosong ketika dijalankan. Memaku kapih perahu ini perlu ketelitian, soalnya bagian lunas itu hanya 1,2 cm, cukup tipis. Terkadang pakunya meleset dari sasaran. Nah, sesuai dengan kecondongan kita gunakan paku 1,5 in untuk bagian samping ini. Nah, setelah memaku pusing sendiri aku lihat tukangnya itu mondar mandir putar-putar. Apa yang dia pikirkan itu, pening itu, mungkin enggak pas posisinya. Nah coba lihat, nah pantas lambat bekerjanya. Nah, main keker-keker lagi. Nah, astaga, bikin malu aja tukang. Nah, bagaimana kita mau menjelaskan kalau dia tengok sana tengok sini. Aduh, kurang ganjal. Oh, ternyata kurang ganjal. Nah, masih tinggi sedikit kelihatannya itu. Tidak seimbang kayaknya kiri dengan kanan itu. Pusing kepala tukang. Aduh, sulit kita mau menjelaskannya bagaimana ini. Nah, ya jadi kita lihat aja sampai ke depan itu.
Nah ini memaku ulang karena tadi tuh memakunya dari gading ke gading jarak 30 cm, jadi diantara gading belum dipaku, sehingga ini dipaku bagian antara yang belum berpaku tadi itu. Karena tadi di setelnya memakunya satu persatu di antara gading aja, karena jarak gadingnya 30 cm ya, seperti itu lah kira-kira. Pusing lagi tukangnya, meleset lagi. Nah itu meleset karena tipis bagian bawahnya itu, baru kecondongannya juga harus diperhatikan. Anunya palunya nih perlu di ratakan, perlu dikikir atau digerinda, itu kayaknya meleset terus tuh pakuannya. Banyak itu nanti rusak papannya. Bagus memang pakai bor sebenarnya. Kalau seandainya bisa pakai pasak aja sebenarnya paling bagus. Ada teman dari Sulawesi Utara, kalau tidak keliru kemarin itu menyarankan menggunakan pasak aja. Kebetulan kita belum ada bor listrik lagi, sehingga belum bisa menggunakan pasak. Memang kalau di daerah asin bagusnya menggunakan pasak, tidak menggunakan paku, karena paku pasti bekarat, pasti putus nanti. Kemudian kita rapikannya bagian bawah kiri dengan kanan. Nah, ini merapikannya tidak terlampau rapi karena masih ada kepala paku yang dikhawatirkan mengenai mata ketam listrik yang bisa bikin tumpul. Ya, perhatikan cara merapatkannya itu. Kemarin sudah saya share di video sebelumnya, menggunakan papan atau reng di bagian bawah, baru karetnya bagian reng di atas perahu. Kalau kita balik misalnya atas perahu, tapi ini posisinya bawah. Nah, setelah kita lakukan pengeleman, baru kita pantatnya. Jadi karet rebah lagi kamera. Nah ini kita gunakan karet, beberapa buah karet ini ada 2 karet ini, baru kita pantatnya, baru kita pakunya. Nah kita karetinya dulu, kemudian kita setelah cek dulu rapat apa enggak. Kalau belum rapat, nah ada ganjalan-ganjalan, ya kita gergaji aja. Makanya diberi ruang untuk gergaji bisa masuk di situ. Jadi memposisikan karetnya itu, perhatikan di mana kita mau memaku. Jadi di antara tempat yang mau kita paku, kemudian di mana yang mau kita gergaji, maka di antara tempat yang kita gergaji itu, disitulah kita memposisikan karet, menyesuaikan. Nah di sini agak rumit nih, karena kemiringannya cukup tajam kemiringannya, sehingga paku itu pun memposisikan paku juga harus betul-betul teliti. Nah ini sudah meleset lagi, ada beberapa paku yang meleset itu. Ya, seperti inilah cara merapatkan depan perahu. Memang bolak-balik ini mondar-mandir kita menggergaji karena menyesuaikan bagian kepala perahu. Ada teknik bagi tukang lain mungkin tidak menggunakan karet, kalau saya menggunakan karet. Ada yang menggunakan bais dari besi. Nah baru kita baliknya. Nah, setelah kita baliknya, baru kita melakukan pengeleman bagian dalam perahu. Tapi belum sampai ke depan nih kita ngelemnya. Nah kita rapatkannya saja dulu. Nah kali ini saya menggunakan karet, ditambah lagi karetnya posisinya karena agak ke depan lagi. Jangan lupa bahwa karet itu harus dikasih jarak beberapa bagian
Nah ini perhatikan kepala perahunya, wih ditaruh hianu lagi daun kayu lagi. Kepala perahunya ya, memang harus ditaruh daun kayu yang masih segar kalau malam hari. Posisinya kurang seimbang lagi, pusing lagi kepala tukangnya. Memang tiap hari kepala tukang rebah lagi. Pantas tripod sering patah. Nah, ini sudah kita pasang jablainya dan pantat perahu serta pondasi. Di video saya sebelumnya silahkan cek nanti bagaimana cara memasang jablay perahu, memasang pondasi dan memasang lampang perahu atau tutup pantat perahu itu. Nah seperti ini penampakannya, cukup kecil nih. Kecondongannya dari atas dari bawah sampai ke atas itu hanya 3,5 cm kiri, 3,5 cm kanan. Jadi hampir berdiri, hampir siku. Sementara jablaynya ini tingginya 65 cm. Jadi cukup tinggi, sehingga mesin posisinya aman dari air asin. Kalau seandainya ini dipakai untuk mancing, tapi ini digunakan untuk di sungai, di hulu sungai, masuk hulu sungai, kayunya kayu kuat ini. Masuk jenis meranti kuning, namanya medang telihan. Ini dipaku aja cukup keras, mata pakunya agak kesulitan masuk. Di sini kita tambah lagi. Nah inilah teknik bagaimana cara merapatkan depan perahu. Nah itu kita bisa gergaji kalau misalnya kurang rata, belum rata di depannya, itu kita gergajinya. Kemudian untuk memasang polok perahu atau papan atau balok yang ada di depan perahu itu, cara pemasangannya seperti ini. Kita tarik pakai karet, tapi kasih kayu dulu di atasnya. Nah ini dia. Kita masukkan tes, coba dulu, tes dulu, baru kita buat kemiringannya. Kemudian jangan lupa bagian bawah itu kita pun posisi lunasnya itu harus miring juga, dipotong gergaji miring. Nah jadi kiri kanan miring. Kemarin mohon maaf enggak saya video anunya apa, enggak sempat saya perlihatkan posisinya itu, tapi saya rasa teman-teman memahami bagaimana bentuk depan perahu itu segitiga, posisinya seperti segitiga. Ya begitu. Kemudian bagian lunasnya juga harus miring betul, sangat miring itu biasanya posisinya. Berkali-kali kita mencoba, berkali-kali kita memasang, kemudian merapatkannya pun karetnya perlu banyak, ini banyak sekali karet karena ini cukup keras kayunya, medang telihan. Kalau seandainya kita gigit ya palingan gigi kita yang patah, keras kayunya. Saya aja naksir betul ini sama perahu ini. Pasti ada yang naksir juga ini. Mau pakai buat mancing ke muara. Ini depannya agak lancip, tidak terlalu buka, karena diposisikan supaya perahu ini laju dan memecah gelombang. Jadi masuk aja dia di gelombang-gelombang itu, tidak seperti perahu biasanya yang istilahnya mempas, dihempas sama gelombang. Kalau ini dia dipecah gelombang. Kemudian kita lemnya. Pertemuan
kepala depan perahu itu kita lemnya. Nah, baru nanti kita pasang balok atau papan yang agak tebal yang sudah kita bentuk sedemikian rupa menjadi polok perahu. Jadi sekarang polok perahunya bukan di depan tapi di dalam. Setelah kita rapatkan, kita lem, baru kita pakunya dari luar. Nah, prosesnya pasti lebih dari 1 hari ini menunggu lemnya betul-betul kering, baru kita bisa membuka karet yang kita pasang ini. Jadi kalau cuma misalnya 12 jam itu lem itu belum terlalu, sudah kering sih, tapi belum merata keringnya, masih ada basah-basah sedikit di bagian dalam sehingga daya ikatnya kurang kuat. Nah, seperti inilah bagaimana cara kita merapatkan depan perahu, kemudian memasang polok perahu. Kalau ini sudah fresh, sudah bagus, sudah rapi pemasangannya, kemudian lemnya juga kita perbanyak di situ. Nah, kita rapikan, retakan, baru kita pakunya, baru kita tunggukan kering. Nah, setelah itu baru kita memasang kepala perahu seperti di video yang sebelumnya. Nah, kalau menggunakan bais beda lagi tekniknya, tidak seperti ini. Nanti ada tukang lain mungkin yang sudah punya bais bisa memberikan penjelasan. Ya, lebih mudah menggunakan bais karena sangat cepat menarik depan perahu. Nah, kalau teknik sederhana menggunakan karet ban bekas perahu, ban bekas sepeda motor yang kita gunting sedemikian rupa. Oke, inilah bagaimana cara kita merapatkan depan perahu, kemudian menyelesaikan bagian akhirnya ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam satu hobi. Matikan juga.